Ya, pada saat ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sarlis Ricardo Momongan, nomor absen 34. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang PKN. Nilai-nilai moral dan karakter di Indonesia masih sangat memperhatikan, terutama dalam dunia pendidikan. Maraknya terjadi tindakan kekerasan dan perbuatan asusila seperti pemerkosaan, tawuran antar pelajar, pelecehan, seksual, dan sebagainya. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan penerapan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran PPPKN di SMP Darul Hikmah Mataram, dan mengidentifikasi faktor dan mempengaruhi moral dan karakter siswa di SMP. Darul Hikmah Mataram, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah guru PPKN dan guru BK, siswa SMP, serta kepala sekolah analisis. Data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dibutuhkan kesiapan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap. Nilai-nilai moral dan karakter siswa perlu diajarkan. Demokrasi adalah untuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi deliberatif dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan sila keempat Pancasila dirumuskan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif. Amandemen UUD 1945 menghasilkan sejumlah desing baru format kenegaraan Indonesia. Pertama, presiden dan wakil presiden dipilih untuk melalui pemilihan umum pemilu secara langsung oleh rakyat. Sedangkan kewenangan MPR hanya sebatas melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Sebagai konsekuensinya, berbeda dengan sebelum perubahan UUD 1945. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR untuk bertanggung langsung kepada rakyat pemilih. Teori kedaulatan rakyat digunakan untuk menjelaskan secara filosofis dan bersifat makro mengenai rakyat sebagai asasi berdaulat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai satu-satunya orang yang berhak dalam menentukan arah dan tujuan negara. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilu yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kedaulatan bisa berada di tangan seseorang dalam sistem pemerintahan yang otoriter atau tiran. Pemegang oleh sistem oligarki, kedaulatan berada pada kelompok atau golongan tertentu. Masyarakat seperti kaum bangsawan, kaum borjuis, partai, bahkan kelompok agama dalam negara agama. Sementara bagi negara yang berpaham integralistik, kedaulatan ada pada negara. Dalam demokrasi, keterlibatan seluruh rakyat dalam pemilu menjadi sumber legitimasi kekuatan pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pemilu pada hakikatnya merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat yang mensyaratkan dilindunginya hak rakyat untuk
memilih para pemimpin negara yang dijamin berdasarkan konstitusi. Demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan sebuah bangsa atau negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam hal politik, yaitu di mana penduduk atau masyarakat bisa memberi dan menyalurkan pendapat mereka tentang kelangsungan politik yang berjalan, di mana penduduk dan masyarakat bisa memberi dan menyalurkan pendapat mereka tentang kelangsungan politik yang berjalan dalam negeri mereka, baik itu saran, kritik, atau pendapat lainnya dengan bentuk penyampaian yang bermacam-macam. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tidaklah sama, mengingat Undang-Undang Dasar yang berlaku pun berganti-ganti. Pergantian Undang-Undang Dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kita perlu melihat ke sejarah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa periode ini berlaku sistem demokrasi Pancasila dengan kabinet presidensial, dan pada tahun itu juga pemerintah mengeluarkan maklumat dan mengakibatkan sistem demokrasi diganti dengan demokrasi liberal dengan kabinet parlementer. Pada tahun 1949 sampai 1950 lahirlah negara RIS dengan konsep demokrasi liberal yang masih berlaku. Memasuki periode tahun 1950-1959, pemerintah Indonesia melaksanakan pemerintahan dengan sistem yang belum mengalami perubahan, yakni demokrasi liberal dengan kabinet parlementer ala Eropa Barat, khususnya Belanda. Di awal tahun 1959 dan 1966, pemerintah Indonesia melaksanakan demokrasi terpimpin. Akan tetapi karena adanya penafsiran yang salah terhadap demokrasi terpimpin, terjadi berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan tersebut antara lain MPRS dan DPR tunduk kepada presiden, pangkatan presiden seumur hidup, terjadinya pembelokan politik luar negeri yang bebas dan aktif ke arah politik yang condong ke komunis. Pada periode 1966 lahirlah Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara ideologi dan konstitusional, asas demokrasi mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang bersumber tata nilai sosial budaya bangsa. Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang berdasarkan kekuasaan mayoritas. Dalam demokrasi Pancasila tidak ada satu golongan pun yang boleh semaunya mempertahankan dan memaksakan pendiriannya sendiri. Dengan demikian tidak ada tempat untuk diktator mayoritas atau tirani mayoritas. Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang mengutamakan suara mayoritas dalam mengambil suatu keputusan. Berbeda juga dengan demokrasi terpimpin yang mengutamakan pemimpin dalam mengambil keputusan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri IRH Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957, mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Konsep dan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dibedakan dua pengertian, yakni pengertian etiologis dan terminologi. Secara etiologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa, yang artinya pandangan sementara,
Kata-kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang berarti pulau dan antara. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari Sumpah Pemuda dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Raja Majapahit tahun 1336 M. Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan suatu kesatuan sebagai satu wilayah. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri IRH Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Sumber sosiologis berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil mewujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Terima kasih.